Tak mampu membayar hutang. Embok Surti wanita tua yang berusia 56 tahun rela membayar hutang dengan pekerjaan demikian. Itu yang sangat didambakan oleh para lelaki. Simak kisah selengkapnya. Suara ketukan pintu rumah Pak Sugeng terdengar dari dalam. Udin, seorang pemuda penagih hutang koperasi, berdiri di depan pintu rumah salah satu nasabahnya tersebut. Namun pada saat pintu terbuka, ternyata bukan Pak Sugeng yang menyambutnya, melainkan istrinya, Embok Surti. Tanpa sepatah kata, mata keduanya saling bertatapan. Embok Surti yang saat itu hanya ada kain padanya, membuat Udin terpaku mendapati pemandangan panorama alam yang membuatnya bergejolak. Udin masih terdiam di tempatnya. Pemuda itu tak bisa mengalihkan perhatiannya dari keanggunan istri nasabahnya itu, walaupun sudah terlihat kerutan di wajahnya. Sementara Embok Surti juga tak mampu mengalihkan pandangannya pada Udin yang terlihat tampan baginya. Embok Surti dan Pak Sugeng memang tak mempunyai anak sehingga rumahnya begitu terlihat sepi. Saat itu adalah kali pertama Udin melihat istri Pak Sugeng dengan kain itu. Pemuda yang berusia 26 tahun itu hendak menagih uang yang dipinjam Pak Sugeng, karena seminggu yang lalu Pak Sugeng berjanji akan melunasi semuanya. "Embok, apa Bapak ada di dalam?" Tanya Udin berusaha menepis pikiran aneh di benaknya itu. Embok Surti tersenyum ramah dan menjawab, "Bapak belum pulang, Mas. Kalau Masnya mau, Masnya bisa menunggu di ruang tamu," sahut Embok Surti. Udin mengangguk. Ia pun menuju ruang tamu. "Oh ya Mas, saya tinggal ke belakang sebentar ya," ucap Embok Surti yang hendak menuju kamar mandi. "Oh iya Embok," sahut Udin dengan senyumnya. Saat Embok Surti beranjak pergi, namun fokus Udin tak berhenti memperhatikan laju jalannya wanita tua itu. Meski sudah terlihat tua, tapi entah kenapa Udin begitu terkesima. Tapi lagi-lagi Udin harus memfokuskan pikiran pada niat awalnya, yaitu menagih pinjaman pada nasabahnya tersebut. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore dan sudah hampir setengah jam di sana. Namun belum ada tanda-tanda Pak Sugeng akan pulang. Dan tiba-tiba, listrik di rumah itu padam. Embok Surti yang saat itu masih di kamar mandi menjadi bingung karena seluruh ruangan itu menjadi gelap. Tak ada cahaya apapun di sana. Dengan spontan, Embok Surti memanggil Udin untuk meminta bantuan penerangan. Karena memang, Embok Surti sangat takut gelap. Udin yang mendengarnya segera melangkah menggunakan senter di HP-nya dan menuju arah sumber suara tersebut. "Embok di mana?" tanya Udin dengan nada khawatir. "Di sini, Mas," jawab Embok Surti. Sementara itu, Udin sontak mengarahkan lampu senter ke arah Embok Surti berada. Wanita tua itu masih mengenakan kain tersebut. Di depan pintu, ia terdiam saat sinar senter Udin menyinarinya dengan canggung. Saat itu Udin mendapatkan pemandangan alam yang sangat indah dan nyata yang membuatnya terperangah. Namun ia berusaha tetap fokus untuk menerangi istri nasabahnya itu. "Makasih ya Mas, untung ada Mas," ucap Embok Surti dengan senyum manisnya. Udin pun membalas senyuman tersebut. Walaupun di hati mereka masih sama-sama canggung, dengan hanya kain yang melekat pada Embok Surti. Ia pun langsung beranjak ke ruangan peristirahatannya. Udin mengantar Embok Surti ke ruangannya sambil memberi penerangan agar tidak tersandung atau menabrak sesuatu saat berjalan. "Saya tunggu di luar saja ya, Embok," ucap Udin seraya memberikan senternya pada Embok Surti. "Oh iya Mas, tapi tolong kamu jangan kemana-mana dulu ya, Embok takut gelap soalnya," terang Embok Surti yang kemudian menuju kamarnya. Sementara Udin, ia menunggu di depan pintu. Sampai tak lama kemudian, listrik pun kembali menyala. Akhirnya Udin memutuskan untuk kembali menuju ruang tamu dan kembali menunggu Pak Sugeng di sana. Baru beberapa menit ia duduk di situ, Embok Surti datang menemuinya. Namun, fokus Udin kembali teralihkan oleh tampilan tak biasa wanita tua itu. "Oh ya Mas, ada apa Mas cariin Bapak?" tanyanya. "Jadi gini Embok, saya kesini mau menagih uang yang Pak Sugeng pinjam minggu lalu," jelas Udin. "Gimana ya Mas? Tapi Embok juga nggak tahu Bapak pulang jam berapa. Gimana kalau besok aja Masnya kembali ke sini?" ucap Embok Surti. Sebenarnya Udin ingin menyelesaikan tugasnya hari itu. Namun karena Pak Sugeng tak ada di rumah, dengan berat hati akhirnya Udin terpaksa mengiyakannya.
Lagi pula akan terlalu malam jika ia harus menunggu Pak Sugeng pulang. Ya sudah Embok, mungkin besok sore saya kembali, ucapnya. Udin pun beranjak untuk pulang. Embok Surti memberikan senyuman kepada Udin saat ia pergi. Sebenarnya Embok Surti tahu kalau Pak Sugeng, suaminya itu, memiliki pinjaman yang sangat banyak dan mungkin sangat mustahil untuk dapat dibayarnya. Karena Pak Sugeng memiliki kebiasaan yang sangat buruk yang membuat Embok Surti sudah lama bersabar. Pak Sugeng sangat senang berjudi, bahkan ia juga jarang pulang ke rumah dengan alasan ia harus keluar kota untuk urusan pekerjaan kantornya. Setelah kedatangan Udin, entah kenapa wanita tua itu tak sabar menunggunya untuk kembali esok. Singkat cerita, keesokan harinya sekitar pukul 3 sore, Udin kembali mendatangi rumah nasabahnya itu dan datang lebih awal berharap agar bisa bertemu dengan Pak Sugeng di rumahnya. Tapi lagi-lagi, saat pintu terbuka, Udin hanya menjumpai Embok Surti yang tersenyum ramah padanya. Namun bedanya, Embok Surti tampil sedikit sopan dengan menggunakan kebaya khas orang Jawa. "Bapak masih belum pulang, Embok?" tanya Udin. "Belum, Mas," sahut wanita parubaya itu di depan pintu rumahnya. Saat itu Udin benar-benar canggung. Apalagi sudah kedua kalinya ia datang tapi tak bertemu dengan Pak Sugeng. Tanpa mau menghabiskan waktu, Udin memutuskan untuk pulang. "Kalau begitu, biar besok sore saja saya balik lagi, Embok," ucap Udin sembari berbalik hendak pergi. Entah bisikan apa yang merasuki Embok Surti. Mungkin karena ia sadar suaminya tak mampu membayar hutang-hutangnya, ditambah lagi rasa kesepian yang melanda hatinya karena sikap Pak Sugeng yang seolah tak peduli terhadapnya. Tiba-tiba Embok Surti mempunyai suatu ide yang sulit diterima oleh nalar namun terpaksa ia lakukan. "Ditunggu saja dulu Mas. Kalau gak ada Bapak biar Embok yang akan membayar pinjaman itu ya. Mungkin Embok bisa mencicil sebagian pinjaman Bapak Mas," jelas Embok Surti dengan raut wajah bahagia. Udin mengangguk. Ia kemudian kembali duduk di ruang tamu. Sementara Embok Surti menuju dapur untuk membuatkan Udin minuman. Sebenarnya, apa yang dikatakan Embok Surti hanyalah alasan belaka. Beberapa menit kemudian, Embok Surti kembali dengan membawa nampan berisi kopi dan cemilan. Tapi yang membuat suasana menjadi aneh ialah saat wanita itu datang dengan mengenakan kain yang sama persis seperti saat Udin datang kemarin. "Maaf Mas, saya tinggal mandi sebentar ya. Nggak enak ngobrolnya kalau begini, soalnya bau," ucap Embok Surti sembari tertawa kecil. Udin hanya mengangguk, tidak menjawab. Ia masih terpaku pada panorama alam yang indah nan nyata di depannya. Fokusnya benar-benar kacau. Apalagi saat Embok Surti meletakkan nampan tersebut dengan menunduk, yang tentu saja sesuatu itu tak luput dari perhatiannya. Sementara Embok Surti sendiri justru senyum-senyum melihat ekspresi pria di depannya. Ia yakin semua akan berjalan sesuai dengan harapannya. Sesampainya di kamar mandi, Embok Surti mulai melancarkan skenarionya. Sebelumnya Embok Surti sudah lebih dulu sengaja meninggalkan pakaian gantinya di meja tujuannya, agar bisa meminta bantuan Udin agar mengambilkannya. Udin yang masih melamun sejak kepergian Embok Surti mendadak dikejutkan kembali dengan suara panggilan wanita itu yang meminta tolong. Mendengar itu, dengan ragu Udin beranjak ke arah pintu yang masih nampak tertutup. "Kenapa Embok?" ucap Udin dari balik pintu. "Mas bisa tolong ambilkan pakaian ganti Embok? Sebentar tadi kayaknya tinggal di meja deh. Soalnya kain ini sudah terlanjur Embok cuci," pinta Embok Surti. "Ih iya Embok," sahut Udin terbata, dengan perasaan campur aduk dan gejolak yang melambung tinggi. Ia melangkah hendak mengambil pakaian ganti yang rupanya memang terletak di meja. Awalnya ia hanya berniat mengantarkannya sampai depan pintu saja. Tapi lagi-lagi, ia seakan tak percaya dengan apa yang terjadi. "Kesini aja Mas, gak apa-apa," ucap Embok Surti. Seumur hidup Udin, ia tak pernah mendapatkan momen seperti itu di hidupnya. Dengan perasaan campur aduk, ia pun melangkah dan mencoba memejamkan matanya untuk menepis sedikit gejolak di hatinya. Akan tetapi, suasana malah menjadi lebih rumit lagi. Bagaimana tidak, Udin yang memejamkan matanya tak mampu melihat langkah kakinya hingga ia tersandung dan hampir terjatuh. Tapi beruntung, dengan sigap Embok Surti menangkapnya. Perasaan Udin sudah berkecamuk saat itu.
Ia seperti sudah tak dapat berkata apa-apa. Embok Surti justru tersenyum pada pemuda tersebut. Maaf Embok, kayaknya saya harus pergi, ucap Udin sambil menunduk. Meski sesekali, ia mencuri pandang ke arah pemandangan alam semesta yang nyata itu. Jantungnya memompa dengan cepat. Apalagi saat itu adalah kali pertama ia mendapati hal sedemikian rupa. Dengan buru-buru, dia coba berbalik hendak pergi dari sana. Namun mendadak, Embok Surti menaruh tangannya di pundak Udin. Tunggu Mas, ucap Embok Surti yang membuat Udin gelagapan. Ada apa lagi Embok? Ucap Udin dengan terbata. Apa Mas perlu bantuan saya? Tanya Embok Surti yang sudah tak sanggup membendung gejolak di hatinya. Udin benar-benar mendapat ujian hari itu. Apalagi ia tak mungkin mampu menolak rezeki yang sudah di depan matanya. Tapi batinnya seakan canggung untuk menjawab. Namun belum Udin menjawab, Embok Surti yang sudah dalam kondisi demikian langsung memberikan sebuah sambutan perkenalan. Karena ia paham, Udin pun juga mengharapkan sambutan tersebut. Karena Embok Surti yang sudah memulai sambutan itu, Udin pun membalas sambutan Embok Surti dengan lembut seperti tanpa ada hambatan. Irama lagu dari Embok Surti seakan memecah kecanggungan. Semula Udin merasa ragu, karena ia masih perdana dalam pekerjaan tersebut. Tapi dengan keteguhan dan keyakinan yang ada, rupanya ia berhasil membawa Embok Surti tiba di pelabuhan yang diharapkan. Singkat cerita, setelah semua selesai, Embok Surti berkata, "Gimana cicilan pinjamannya Mas?" Tanya Embok Surti sambil tersenyum. "Tenang Embok, untuk hari ini cicilannya lunas," sahut Udin. Keduanya pun tertawa bersama, seolah tak ada beban di antara mereka. Waktu pun berlalu dan jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Tapi Pak Sugeng juga belum pulang. Setelah semua yang dilalui tadi, ia langsung bersiap untuk berpamitan pulang. Di benak Udin, walaupun ia tak membawa pulang uang, tapi setidaknya ia sudah mendapatkan pengalaman yang akan terkenang dalam hidupnya. Semenjak kejadian itu, Udin sering banget datang ke rumah Pak Sugeng. Selain untuk urusan pinjaman, ia juga berharap agar mendapat keberuntungannya lagi seperti sore itu. Tepatnya 2 hari setelah kejadian tersebut, Udin baru saja tiba di kediaman Pak Sugeng untuk kembali menagih hutang pada nasabahnya itu. Awalnya dia berharap Embok Surti yang akan membuka pintu. Namun hari itu justru berbeda. Kamu, ada apa?" Tanya Pak Sugeng berpura-pura lupa dengan pinjamannya. Pak Sugeng menyambut kedatangan Udin dengan senyum kecut. Mereka bertemu di ruang tamu dengan suasana canggung. Udin lantas menjelaskan tujuan kedatangannya yang ingin menagih hutang. "Pak Sugeng, maaf ya, Bapak lagi ada masalah di tempat kerja jadi sementara ini Bapak nggak bisa membayarnya dulu," ucap Pak Sugeng. "Okelah Pak, saya ngerti. Lagi pula kemarin istri Bapak sudah membayarnya sebagian demi meringankan beban Bapak." Udin beralasan jika Embok Surti telah membayar pinjaman tersebut. Bukannya merasa senang, Pak Sugeng justru emosi mendengarnya. "Loh, kenapa dia nggak ngomong sebelumnya sama saya?" ucap Pak Sugeng, yang berpikir jika Embok Surti memang mempunyai uang. Embok Surti yang mendengarkan pembicaraan mereka dari kejauhan, terkejut dengan respon suaminya. Dia beranjak dari dapur lalu menghampiri suaminya. "Aku kan cuman mau bantuin kamu toh Pak," ucap Embok Surti. "Aku nggak perlu bantuanmu. Aku bisa mengatasinya sendiri," ucap Pak Sugeng dengan nada sedikit tinggi. Sambil emosi, pria tua itu beranjak pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan pada istri dan Udin. Tiba-tiba Embok Surti menangis di depan Udin yang tak mengerti tentang apa masalah yang sebenarnya antara mereka. "Padahal aku hanya ingin bantu meringankan Bapak aja loh," gumam Embok Surti dengan air mata yang mengalir di pipinya. Udin yang merasa simpati juga tak tahu harus berbuat apa. Udin yang tak ingin mencampuri urusan rumah tangga mereka kemudian berpamitan. Singkat cerita, sudah 2 hari berlalu sejak Pak Sugeng pergi. Embok Surti yang merasa bimbang akhirnya memutuskan untuk menghubungi Udin, pegawai koperasi yang akhir-akhir ini menjadi pelipur laranya. Mungkin dengan adanya Udin, ia bisa menemukan keberadaan suaminya. Embok Surti menceritakan masalah yang dialaminya tentang suaminya yang tak pulang selama 2 hari dan meminta tolong untuk mencari keberadaannya pada Udin. Dengan antusias,
Udin pun bersedia. Apalagi pertengkaran kemarin masih ada sangkut pautnya dengan dirinya. Bukanlah hal yang sulit untuk mencari keberadaan Pak Sugeng bagi Udin. Terlebih Pak Sugeng merupakan nasabah setianya dulu, sehingga ia cukup mengenal beberapa teman Pak Sugeng yang sering ia jumpai. Beberapa hari kemudian, akhirnya Embok Surti mendapat berita dari Udin yang membuatnya tak percaya. Udin menemukan Pak Sugeng keluar masuk ke sebuah kontrakan yang berada di sudut kota. Kemudian Embok Surti meminta tolong lagi pada Udin agar bisa mengantarkannya ke kontrakan tersebut. Dan Udin, yang juga merasa geram dengan kelakuan Pak Sugeng yang tak kunjung membayar hutang itu, langsung mengiyakannya. Singkat cerita, mereka berdua pun menuju ke kontrakan itu pada sore hari, tepat saat Pak Sugeng pulang bekerja. Udin memarkirkan motornya sedikit jauh agar tak ada yang curiga. Dan benar saja, beberapa menit kemudian Embok Surti menemukan suaminya berhenti tepat di depan kontrakan lalu disambut oleh seorang wanita muda yang mengenakan gaun tidur. Perasaannya begitu hancur setelah tahu suaminya mempunyai wanita lain. Embok Surti langsung bergegas menjumpai suaminya, meski Udin sempat menahannya. Saat Embok Surti melabraknya, Pak Sugeng terlihat begitu gelagapan dengan kedatangan istrinya itu yang saat itu Pak Sugeng dan wanita muda tersebut sedang dalam kondisi seperti yang demikian. Surtiang, semua sudah jelas. Lebih baik kita akhiri semuanya, teriak Embok Surti, kemudian berlari pergi. Sementara sang suami mengejarnya di belakang, meski kesulitan karena belum sempat merapikan pakaian yang acak-acakan. Bu, tunggu. Biar Bapak jelaskan, ucap Pak Sugeng seraya terus mengejarnya. Dengan berderai air mata, wanita itu menghampiri Udin dan meminta pria itu mengantarkan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Embok Surti masih terus menangis. Udin pun berusaha sebisa mungkin menenangkannya. Pria itu mencoba menghibur Embok Surti, memberikan perhatian agar tangisannya mereda. Setelah Embok Surti sudah mulai tenang, Udin pun berpamitan untuk pulang, mengingat waktu juga sudah larut malam dan tak mungkin pula jika dia harus bermalam di sana. Saya pulang dulu ya Embok. Mungkin dengan menyendiri bisa membuat pikiran Embok lebih tenang lagi, ucap Udin beranjak dari duduknya. Namun Embok Surti tiba-tiba minta tolong sekali lagi pada Udin. Saya mohon sama kamu, maukah nolong saya agar lupa sama Pak Sugeng? Pinta Embok Surti dengan mata berkaca-kaca. Udin berpikir panjang. Pikirannya begitu kacau. Satu sisi ia tak ingin membuat keluarga Embok Surti semakin hancur. Di sisi yang lain, dia juga kasihan dengan kondisi Embok Surti. Lagi pula pertolongan yang dimaksud Embok Surti memang yang ditunggu oleh Udin. Dan anehnya, Udin juga tak keberatan jika seandainya ia hanya menjadi pelarian Embok Surti. Dia tak peduli, karena yang ada di benaknya saat itu adalah untuk membuat Embok Surti dan dirinya sama-sama bahagia. Singkat cerita, malam itu mereka mencari sebuah penginapan agar tak berjumpa dengan suaminya. Di penginapan tersebut menjadi malam panjang bagi mereka. Embok Surti melepaskan semua beban pikiran yang ada di kepalanya dan membiarkan dirinya terbawa oleh kapal yang dinahkodai oleh Udin sang pemuda pengutip cicilan koperasi. Akhirnya setelah 2 hari mereka di sana dan Udin rela membayar semua penginapan tersebut demi untuk kebahagiaan mereka berdua, Embok Surti pun memutuskan untuk berpisah dengan Pak Sugeng. Namun Pak Sugeng memang seperti sudah lama ingin berpisah dengan Embok Surti. Buktinya, sejak kejadian ia dilabrak, ia tak pernah pulang lagi ke rumahnya. Hingga akhirnya mereka resmi berpisah. Menjelang beberapa waktu, Udin yang awalnya hanya memanfaatkan Embok Surti, ia pun terbuka hatinya untuk dapat mempersunting Embok Surti walaupun ia tahu umur mereka sangatlah jauh berbeda. Namun di hati Udin, ia seperti mendapat ketulusan dari Embok Surti.